Lalu kemudian yang kedua adalah kombinasi capres pra-reformasi dengan capres di era reformasi. Di era reformasi mereka yang baru muncul pada era ini, misalnya yang mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat maupun tokoh-tokoh baru ya yang baru mendeklarasikan diri menjadi calon presiden. Lalu kemudian skenario yang ketiga adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang betul-betul mewakili sebuah era atau generasi baru. Misalnya Pak Jokowi, Anies Baswedan, atau mungkin saja dalam beberapa pekan ke depan ini Mas Priyo menjadi calon presiden alternatif dari Partai Golkar. Kalau Fadli dengan saya sudah pasti tidak akan mencalonkan diri dari partai masing-masing. Kita sudah kesepakatan. Calonnya sudah fix ya, dari Partai Hanura sudah ada Pak Wiranto, jadi saya pasti tidak akan maju dari Partai Hanura. Fadli pun begitu, tidak akan maju dari Partai Gerindra. Kita menghormati pimpinan partai dan fatsun politiknya begitu. Pak Ara juga tidak menyatakan untuk maju di 2014 ini. Tapi kalau Pak Priyo ada kemungkinan maju. Dan kalau itu memang sudah menjadi tekadnya Pak Priyo, kami tadi di luar, saya, Mas Fadli dan Pak Ara bilang, ya kalau teman kita yang mau maju, kenapa kita tidak dukung, kan begitu ya? Walaupun berasal dari partai yang sama, tapi kan semangatnya perubahan. Nah, jadi ke depan ini yang paling mungkin, yang realistis itu adalah pasangan calon presidennya dan calon wakil presidennya berasal dari pra-reformasi dan wajah baru. Karena melihat konstelasi politiknya ini agak sulit ya, kalau betul-betul calon presidennya ini benar-benar berasal dari wajah baru. Tidak mudah juga, sekalipun saya secara pribadi sangat bersimpati pada Pak Jokowi, gebrakan-gebrakannya sangat luar biasa. Beberapa hari ini kalau kita jalan-jalan di jalan-jalan protokol Jakarta, ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya. Lihat trotoarnya, tempat-tempat duduknya, dan banyak hal yang dia lakukan. Tetapi kalau untuk menuju kursi kepresidenan, jalan panjang dan terjal masih harus beliau lalui di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tidak mudah juga. Jadi tergantung Ibu Mega. Walaupun popularitasnya, elektabilitasnya, dukungannya sudah sedemikian tinggi, tetapi dalam sebuah proses politik tidak mudah. Beda dengan Pak Priyo, tinggal selangkah lagi. Jadi inti antara doa dan kompor. Beda tipis. Ini memang kalau berbicara ideal dalam perspektif saya, mungkin kami tentunya ya generasi baru, kaum muda tentu mengharapkan munculnya kepemimpinan muda. Karena dengan kepemimpinan muda kita berada pada frekuensi dan atmosfer yang sama untuk mengenali persoalan-persoalan bangsa secara otentik. Karena frame yang dipergunakan adalah frame kekinian untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan berbasis pada pemecahan masalah hari ini. Jadi sebenarnya dalam tataran ideal ini mutlak. Hanya memang realitas politiknya ini sangat sulit generasi baru untuk muncul. Apalagi kita menyadari di setiap partai politik selalu ada yang disebut dengan hegemoni elit. Pada saat ketua umum atau ketua dewan pembina atau orang yang memiliki otoritas utama di satu partai politik masih berkehendak menjadi calon presiden atau menjadi pemimpin nasional, maka fatsun politik kepada kader-kader yang berada di dalamnya harus memberikan penghormatan dan dukungan kepada yang bersangkutan. Jadi ini memang realitas politiknya, bukan soal berani atau tidak berani ya, orang muda yang ada di dalam partai politik mengambil alih sebuah proses regenerasi kepemimpinan nasional, tetapi fatsun politik senantiasa demikian. Jadi tidak mudah. Ya. Apalagi misalnya Pak Fadlizon sudah sangat tidak mungkin saja mencalonkan diri di Partai Gerindra. Ya.
Saya juga demikian. Kalau saya bukan tidak mungkin, tapi saya tidak melakukan itu. Berbeda dengan Pak Priyo, masih mungkin. Situasi politik di Partai Golkar ini, Pak Ara, beliau tidak mencalonkan untuk itu. Tidak apa-apa nih kalau orang Golkar sendiri ngomong. Lalu kemudian kombinasi yang ideal, kembali lagi. Jadi saya melihat 2014 ini seyogianya para tokoh-tokoh prareformasi yang kembali maju di Pilpres 2014 harus betul-betul kalau memiliki orientasi untuk membangun demokrasi Indonesia yang lebih konstruktif, harus benar-benar melihat apa yang menjadi kehendak dan keinginan kaum muda Indonesia sebagai pemegang suara pemilih yang cukup signifikan. Jangan sampai pada pemilihan presiden yang akan datang ini golputnya jauh lebih banyak dibandingkan para pemilihnya. Beberapa kasus di pilkada-pilkada di berbagai macam daerah, tingkat partisipasi politik pemilih itu sangat rendah karena apatisme masyarakat terhadap calon-calon yang akan dipilih dan akan maju. Kalau legitimasi daripada pemilih ini rendah, maka sangat rawan bagi pemimpin nasional yang akan datang untuk menciptakan stabilitas politik yang mapan menuju ketertiban dan kesejahteraan nasional. Nah, karenanya sekalipun peluang kaum muda di 2014 untuk tampil, baik itu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sangat kecil peluangnya tanpa ada restu dan dukungan dari elit politik tertinggi yang memegang hegemoni kekuasaan partai, namun masih memiliki peluang apabila ada kesadaran dari para capres-capresnya ini untuk melibatkan mereka dengan sebuah harapan partisipasi politik rakyat ini memadai guna kepentingan legitimasi kekuasaannya di 2014 yang akan datang. Jadi misalnya